Halo teman-teman, perkenalkan kami kelompok 3 akan membahas dalam video ini tentang bagaimana agama-agama timur dalam konsep pemahaman Hui. Sebelum kami membahas dalam video ini, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Togi Nenggolan dengan NIM 712018 059. Nama saya Cindy Mandala, NIM 712018 161. Nama saya Jelly Tafaot, NIM 712018 082. Perkenalkan, nama saya Golfrid Yosua Hindoli Silaen, NIM 712018 239. Baiklah, dalam video ini kelompok 3 akan membahas beberapa materi yang dicakup di dalam 4 materi yang menurut kelompok ini merupakan bagian yang sangat penting. Kami akan menjelaskan bagaimana agama-agama timur memahami apa itu arti agama. Agama Timur memahami agama sebagai sesuatu proses yang panjang yang mereka hidupi dalam setiap kehidupan mereka, bukan sebagai sesuatu sistem atau tataan. Agama juga selalu mereka hidupi dalam setiap kehidupan mereka dan selalu berdampingan dengan sosial dan budaya yang saling menerima sesuatu perbedaan serta menghidupi perbedaan itu dalam setiap kehidupan mereka. Serta agama juga bukan sesuatu yang kaku karena manusia selalu mengalami perubahan dalam setiap kehidupan mereka waktu lepas waktu. Yang kedua berbicara tentang esensi peradaban timur. Kelompok 3 memahami esensi peradaban timur itu tidak terlepas di dalam budaya, tidak terlepas di dalam nilai-nilai kehidupan sosialnya dalam konteks budayanya. Di dalam konteks budaya yang dikemas menjadi suatu kepercayaan yang dikelola dengan keseimbangan keharmonisan, ini tidak terlepas dari pemahaman mereka untuk memahami bagaimana merelasikan, mewujudkan kehidupan yang harmonis terhadap alam, terhadap yang ilahi, terhadap sesama. Jadi dapat dikatakan esensi tersebut berlandaskan terhadap budayanya, budaya masing-masing yang merupakan wujud daripada identitas. Oleh karena itu ini merupakan suatu penghayatan yang tidak terlepas dari konteks masing-masing. Itulah esensi peradaban timur. Namun esensi tersebut yang berlandaskan terhadap kebiasaan melalui budaya ini mengatur kehidupan, membentuk suatu norma kehidupan yang diyakini mampu memberikan kehidupan yang baik, mampu memberikan keharmonisan yang baik terhadap alam ilahi dan terhadap sesama. Ketika esensi yang ilahi itu ada dalam alam sekitar kita dan juga benda-benda sekitar itu, maka kepercayaan Hui ini dengan kelembutannya membawa kita pada suatu kesadaran bahwa kita turut untuk meneladani dari alam sekitar yang penuh dengan kelemah lembutan. Dalam hal ini, kekerasan dapat dikalahkan dari semua itu karena memiliki nilai dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga ada relasi yang setara dan tidak ada yang utama, melainkan semuanya itu sama. Hal ini membuktikan bahwa ada penekanan kepada kita agar alam menjadi perhatian kita sebagai manusia. Bagian yang kedua, bagaimana respon Hui terhadap yang ilahi. Hui mengajarkan tentang kerendahan hati, kesederhanaan, dan kelemah lembutan. Untuk itu contohnya seperti air, yang dimana air itu merendah sehingga mengajarkan kepada kita untuk kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita boleh saling menghidupi antara alam, manusia dengan ilahi. Poin yang ketiga,
Bagaimana kita mampu mengelola keinginan di dalam Huwei? Tentunya kita mengelola keinginan dalam Huwei dengan cara kita mampu merefleksikan diri, kita mampu bermeditasi, sehingga kita pahami bahwa Allah yang ada ini yang adalah gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, dan batu-batu semua memiliki eksistensinya masing-masing atau memiliki perannya masing-masing yang bersifat intersubjektivitas. Artinya kita manusia saling menghargai, saling menyelaraskan diri dengan alam. Poin yang keempat, bagaimana keinginan itu dapat seimbang? Dengan cara sasarannya ada pada perannya masing-masing. Contohnya manusia paham bahwa alam itu harus kita rawat, kita jaga, kita saling menghidupkan satu sama lain. Untuk itu kita saling menyelaraskan antara subjek satu dengan subjek yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan keagamaan. Agama-agama Timur, terutama pada Taoisme, melalui ajaran Wu-Wei. Wu-Wei itu ditekankan bahwa mereka itu harus mengikuti aturan hukum alam. Nah, ajaran Wu-Wei ini juga ditekankan untuk selalu merendahkan diri, tidak mengikuti duniawi, hidup dengan penuh kesederhanaan, tenang, tidak rakus, dan lain sebagainya. Bagian yang keenam, hal yang mampu direlevansikan adalah tentang merayakan perbedaan. Menurut kelompok Huwei, dalam merayakan perbedaan tersebut, kita harus melihat Huwei adalah dengan menggunakan konsep analogi air. Kita tahu bahwasannya air mempunyai sifat-sifatnya. Air akan merasuk atau masuk ke wadah-wadah seperti apapun. Dia tidak menolak tempat wadahnya. Oleh karena itu, dalam hal merayakan perbedaan, air juga mampu masuk ke tempat wadah apapun. Seperti katakanlah dia jikalau masuk ke dalam gelas, air akan berwujud gelas. Ketika air masuk ke dalam botol, air akan berwujud botol. Demikianlah dengan agama Timur dalam konsep Huwei, mengatakan bahwasannya air tersebut merupakan bentuk daripada pemasukan perbedaan, yang artinya air mampu ke setiap wadah apapun. Air mampu masuk ke wadah apapun. Dia tidak menolak untuk memilih-milih wadah apapun, karena air adalah sifatnya cair. Hal yang menginspirasi bagi saya dalam pembelajaran agama-agama Timur yaitu Wisneno dalam pemaknaannya jangan mencuri atau kais mubah. Di sini terkhususnya bagi orang Boti, ketika orang mencuri, mereka tidak memberikan hukuman kepada mereka yang mencuri, tetapi mereka memberikan seperti makanan dan juga binatang kepada orang tersebut. Sehingga ada hal positif yang dapat kita ambil di sini, yaitu kita jangan menghakimi, tetapi kita membalas dengan kebaikan. Yang menginspirasi saya ketika belajar agama-agama Timur adalah mengelola keinginan, di mana di situ saya mendapat pencerahan bahwa bagi teman-teman peradaban Timur, India dan Cina, di mana India mengajarkan untuk melepaskan keinginan dan Cina mengajarkan untuk kita kelola keinginan itu. Dan segala keinginan yang muncul, kita harus kelola dia untuk mendapatkan suatu karya, menjadi karya yang bermanfaat bagi kehidupan kita maupun kehidupan sesama. Hal yang menarik yang saya lihat di dalam pemahaman agama-agama Timur, saya mengangkat dalam konsep agama lokal, yaitu Wisneno. Wisneno bagian daripada Fetomone. Teman-teman, hal ini adalah berbicara tentang peranan laki-laki dan perempuan. Perempuan di dalam Fetomone itu adalah merawat kehidupan. Dalam Fetomone, perempuan itu beternak peranannya. Di dalam Fetomone, perempuan itu bertenun.
Namun hal bertenun ini yang paling menarik. Mengapa? Karena di dalam pemahaman Vetomone, ketika perempuan bertenun, itu bukti penghayatannya kepada alam, bukti penghayatan kepada sesama, bahkan bukti penghayatan kepada yang ilahi. Karena melalui produk karya, loka karyanya menunjukkan isinya, menunjukkan pemahamannya. Ini hal yang menarik. Tidak sembarang ternyata hasil tenun tersebut. Hal yang menarik bagi saya pribadi dalam mempelajari agama-agama timur adalah memelihara alam dengan cara yang berbeda-beda dan dengan ritual yang berbeda-beda juga. Meskipun konsep ketuhanan yang dianut oleh agama-agama timur itu berbeda-beda, tujuannya tetap sama, yaitu menjaga dan melestarikan alam. Jikalau mereka membutuhkan atau meminta sesuatu seperti kebutuhan jasmani, pekerjaan, dan lain sebagainya, para penganut agama-agama timur itu bisa meminta kepada alam, Tuhan atau sang ilahi yang mereka sembah itu, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3 yang membahas tentang agama-agama timur dalam konsep Wu Wei. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan Tuhan berkati.